Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Dan bagi teman kita yang sedang sakit yaitu Ahmad dan juga Davin ya yang kurang enak badan ataupun yang lainnya yang masih sakit, kita sama-sama doakan terlebih dahulu ya. Untuk Ahmad dan juga Davin dan juga yang lainnya yang masih sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Amin ya rabbal. Anak-anakku sekalian, untuk ceki hari ini kita akan membahas hadis yang sudah kalian tulis di minggu yang lalu ya. Tapi sebelum kita membahas hadis tersebut, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua dalam menyerap ilmu-ilmu yang baru dan yang paling penting bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk hari ini yang akan memimpin doanya Arifa. Arifa silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai cahaya Quran, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika
wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Amin. Terima kasih Arifa sudah memimpinnya. Kita mulai ya pembahasan hadis. Untuk kali ini hadisnya terkait dengan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bapak akan coba bacakan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al yadul ulya, tangan di atas lebih baik khairun minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih itu Imam Bukhari dan Muslim. Di sini yang menjadi kata kuncinya adalah al-yadul ulya dan yadus sufla. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nah, kira-kira sepertinya kalian udah bisa memahami ya tentang hadis ini. Coba. Al-yadul ulya, tangan di atas, itu maksudnya apa kira-kira? Al-yadul ulya. Tangan di atas. Apa? Barisan apa? Tangan yang memberi. Kalau al-yadul sufla berarti apa lawannya? Tangan yang menerima. Ada lagi? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan di atas, menurut teman-teman kalian atau teman kalian itu tangan yang memberi, sementara al-yadus sufla itu tangan di bawah, diartikan dengan tangan yang menerima. Ada lagi yang berpendapat? Kira-kira maksudnya apa? Berarti? Oke, itu jadi dilengkapi ya, ada akhirnya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Barusan Wati menjelaskan tangan di atas dengan tangan yang ya, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Oke. Ya udah betul ya pemahamannya. Cuma Bapak akan mengaitkannya dengan hadis Nabi ya. Itu udah sesuai ya. Tapi ada ini untuk memperkaya pemahaman, istilah yang Nabi sampaikan di hadis yang lain ya. Itu sama al-yadul ulya khairum mina yadis sufla. Kemudian fal yadul ulya namanya al-munfiqah. Yang dimaksud oleh Nabi al-yadul ulya itu al-munfiqah. Al-munfiqah dari anfaqah. Al-munfiqah. Ada yang tahu al-munfiqah artinya apa? Dari anfaqah, yunfiqu, infaqon. Infak berarti apa? Sama ini ya, memberi. Anfaqah, kalau kalian belum ke wazan af'ala yuf'ilu ya? Bahasa Arabnya, baru yang 6 wazan. Yang fa'ala yaf'ulu, fa'ila gitu ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Dan yang 3 lagi itu.
faula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ila yaf'alu. Ada 6. Nah ini dari kata anfaqo yunfiku. Nanti mungkin lebih lanjut kalian akan belajar bahasa Arab. Ininya kan kalau yang 6 itu sulasi mujarad ya, ada 6. Ini sulasi majid. Mujarad tapi ditambahkan satu, enggak. Asalnya nafaqo. Nafaqo. Kemudian ada tambahan satu alif, satu huruf, jadi anfaqo. Nah, anfaqo itu memberi infak. Anfaqo yunfiku. Nah, al-munfiqoh itu dalam bahasa Arab isim fa'il. Kalau isim fa'il apa? Gak ada yang tahu? Pelaku ya. Isim fa'il itu orang yang mengerjakan. Berarti al-munfiqoh dikaitkan dengan memberi infak, berarti orang yang memberi infak. Jadi al-munfiqoh itu adalah orang yang memberi infak. Pelakunya ya. Orang yang memberi infak. Atau ya pemberi tadi. Pemberi infak. Itu untuk al-yadul ulia, penjelasan dari Nabi ya. Kemudian al-yadus sufla, kata Nabi itu dinamakan dengan as-sailah. As-sailah. Ini untuk menambah kekayaan ini ya pemahaman. Istilah juga as-sailah. Ada yang tahu as-sailah apa artinya? Kira-kira kalau ada yang memberi, kalau ini menerima. Tapi sailah, kira-kira apa? Ada yang tahu as-sailah? Dari sa'ala. Ini katanya sa'ala. Nah ini mungkin udah ya. Sa'ala yas'alu. Artinya apa? Kayaknya sudah dibahas sama Berina. Masih ingat? Sa'ala yas'alu apa? Ada yang tahu nggak artinya? Sa'ala yas'alu. Nggak. Sa'ala yas'alu itu bisa bertanya, juga bisa meminta. Nah, as-sa'ilah itu isim fa'il, pelakunya. Berarti apa? Peminta, orang yang minta-minta ya. Sa'ala, jadi kemudian sa'ilun. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab ya, bisa mengurai itu di sini. Ini isim fa'il, pelakunya. Jadi peminta atau orang yang minta-minta. Peminta-minta. Jadi kalau digabungkan al-yadul ulya khairu minal yadi supla, kira-kira jadi apa? Berdasarkan yang itu, penjelasan Nabi. Al-yadul ulya di tengah diganti dengan pemberi infak. Gimana jadinya? Orang yang memberi infak lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Lebih jelas ya? Nah, mungkin itu terkait dengan ini ya, penjelasan hadis terkait dengan al-yadul ulya dan al-yadus sufla. Sekali lagi, al-yadul ulya diartikan al-munfiqoh yang dimaksud dari Nabi. Al-munfiqoh itu isim fa'il dari anfaqo, memberi infak. Jadi orang yang memberi infak. Sementara al-yadus sufla, kata Nabi itu diartikan dengan as-sa'ilah. Dari sa'ala yas'alu, sa'ilun. Itu orang yang meminta-minta. Jadi orang yang memberi infak lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Kalau berdasarkan hadis ya, penjelasan Nabi. Nah, sekali lagi ini pentingnya belajar bahasa Arab juga ya, bisa menurunkan seperti ini. Nah, sekarang kita terkait dengan yang memberikan infak ya, kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah. Coba dibuka Al-Qur'annya. Al-Baqarah dari ini 261 sampai 263 aja. Coba. 261 sampai 263.
Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261 sampai 263 dulu. Sudah ketemu? Coba Fauzi dibacakan artinya Fauzi. Dua yang di rumah surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Dibacakan. Silakan Fauzi dibacakan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Orang yang menginfakkan bertanya di jalan Allah. Kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Terima kasih Fauzi. Apa yang Fauzi tangkap dari ayat itu? Dari perumpamannya dulu, Ge. Harta yang diinfakkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali lipat tadi? 7 kali. 7? 700. 700 ya. Harta yang diinfakkan di jalan Allah. Susah ini. Yang diinfakkan. Sini surat Al-Baqarah surat 2 ayat dilipat gandakan 260. berapa? 261. Kan dari satu butir 1 biji menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai tumbuh 100 biji. Berarti berapa? 700. 700 ya. Nah di hadis yang lain itu 10 ya. Ada 10. Tapi kalau di sini 700 kali lipat. Ayatnya Pak. Ya. 261. Oh iya. Kasih Baji. Nah ini ya keutamaan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Atau di hadisnya setiap satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat ini ya. Kan kalau yang tadi orang yang memberikan infak lebih baik daripada orang yang minta-minta jelas ya. Nah, ini lebih lanjut pembahasannya tentang orang yang memberi infak tapi di jalan Allah ya ininya. Orang yang memberi infak di jalan Allah itu akan dilipat gandakan dengan 700 kali lipat. Kemudian di sana ada itu ya. Sudah jelas tadi yang memberi infak itu lebih baik, tapi ada ini ya. Di sana seakan-akan ada penekanan bagaimana kita mengeluarkan harta yang kita infakkan itu di jalan Allah. Tadi gimana ayat selanjutnya, Fauzi? Tidak boleh apa? Kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya. Tidak boleh menyebut-nyebut. Dan menyakiti perasaan yang menerima. Tidak menyakiti. Ini kita tahu ya, yang kalau misalkan kita infak di jalan Allah, nah kita tidak boleh menyebut-nyebut infak itu dan juga tidak boleh menyakiti penerima. Nanti kalau kita melakukan ini itu
sia-sia juga ya di ayat yang selanjutnya. Kalau kita tidak mampu, maka ayat berikutnya itu gimana? Kolom perkataan yang baik. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Nah, itu ya. Kalau misalkan kita tidak mampu ini gitu ya. Kalau misalkan kita mau infak, tapi dalam hati teh ingin nyebut-nyebut gitu ya, ingin menyakiti orang yang minta gitu ya. Nah, kita lebih baik meminta maaf gitu ya. Dengan cara yang baik itu lebih baik daripada kita berinfak gitu. Oke. Perkataan maaf lebih baik di sini. Perkataan baik dan permintaan maaf. Perkataan baik dan permintaan maaf itu lebih baik daripada ini ya, menyebut-nyebut pemberian kita dan juga menyakiti si penerima. Ini lebih lanjut ya bahasanya. Nah, kembali ke hadis yang itu. Sebenarnya dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kita dianjurkan untuk apa? Ini ya, bahwa memberi infak atau memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Yang kedua, bisakah kita memberi infak tanpa kita punya sesuatu? Bisa nggak? Sedekah. Sedekahnya dengan senyuman. Oke ya. Kalau kita tidak punya harta, kita masih bisa bersedekah ya. Sedekahnya itu tidak mesti dengan harta, dengan senyuman, dengan apa, membuang duri di jalan gitu ya, yang bisa menyakiti orang, itu sedekah. Tapi kalau dikaitkan dengan, kalau misalkan kita tidak punya harta, kalau dikaitkan dengan hadis ini ya, kita dianjurkan untuk berusaha ya, berusaha atau bekerja sehingga kita bisa memberi kepada orang lain. Itu enggak? Nah, kata Nabi di hadis yang lain, orang yang mengambil tali gitu ya, kemudian dia datang dengan kayu bakar, atau ya berarti dia pergi ke kebun atau ke hutan misalkan, kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian dia ikat kayu bakar tersebut dengan tali tersebut, kemudian dia jual sehingga dia mendapatkan uang gitu ya, dan dengan uang itu dia bisa ini cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya dan memenuhi kebutuhannya. Nah, itu kata Nabi lebih baik daripada apa? Meminta-minta, walaupun walaupun diberi atau tidak diberi gitu ya. Artinya bekerja itu dengan hasil penghasilan sendiri gitu ya, itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya. Ini pentingnya ini al-yadul ulya, tangan di atas itu. Kita dianjurkan oleh Nabi itu untuk bekerja dengan tangan kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kita meminta-minta. Nah, kalau misalnya kita lebih atau tidak dibutuhkan, ya kita infakkan gitu. Ya. Di hadis yang lain, ya yang sebaik-baiknya sedekah itu adalah orang yang nampak kaya, jadi tidak membutuhkan gitu ya, tidak membutuhkan uang tersebut. Nah, misalnya kalau kita punya uang, kemudian ada lebih gitu ya, yaitu kita infakkan. Jangan sampai tidak diinfakkan. Tapi jangan sampai kita tidak punya, kemudian memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri untuk memberi, sehingga kita meminta-minta kepada orang lain. Itu tidak lebih baik kalau ini ya, daripada memberi. Lebih baik kita tidak memberi, mengatakan tadi perkataan yang baik atau permintaan maaf. Tapi kalau misalkan kita meskipun tidak punya gitu ya, tapi kita memberikan kepada orang lain, tapi tidak sampai kita minta-minta gitu ya. Kita dengan bekerja lagi gitu ya, itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita memberi pada kita butuh sampai kita meminta-minta kepada orang lain, maka memberinya itu tidak lebih baik gitu ya. Di sini bisa dipahami nggak? Ya. Udah habis. Ada yang mau ditanyakan?
Udah sampai. Oke. Penjelasannya bisa dipahami? Yang di rumah gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya karena waktunya sudah cukup, cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan ya kita sama-sama mengamalkan di sini ya. Jadi suka memberi pada orang lain. Kalaupun tidak bisa, kita berkata yang baik atau memohon maaf gitu ya. Biasanya kalau misalkan di jalan naik kendaraan umum ada yang minta-minta, ya kita ucapkan ini kalau tidak bisa gitu ya, ucapkan dengan perkataan yang baik. Kemudian permintaan maaf itu lebih baik daripada kita memberi, tapi dengan apa mencaci maki misalnya dengan apa dalam hatinya nggak ikhlas dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi diutamakan kita memiliki sikap dermawan memberi gitu ya dibandingkan yang lain. Baik, karena waktunya sudah habis, kita tutup ya dengan doa istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.